Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini 24 Juli 2020 kita kembali bertemu dalam program acara Saat Teduh. Menurut catatan saya kita sudah ke 26 kali kalau tidak salah. Jadi sudah 26 kali kita belajar bersaat teduh. Saya akan terus berjuang untuk melakukan hal ini sampai banyak di antara saudara yang terbiasa, bahkan sangat senang sekali untuk bersaat teduh secara pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak akan berbuah banyak. Kalau kita tidak melekat dalam Yesus, kita tidak akan berbuah banyak. Saudara, pada saat kita bersaat teduh, itulah saatnya di mana kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan menerima segala nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh jiwa kita untuk ketika kita keluar dari ruang doa kita, dari kamar kita, kita mulai berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Mari kita akan berbuah terus bagi Tuhan, dan itu dimulai dengan kita yang mau melekat kepada Tuhan. Mari tinggal melekat kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan satu nyanyian, Kau Penulis Hidup. Ini lagu lama ya. Semoga banyak yang bisa. Kau penulis hidupku, Kau yang membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harumnya namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau penulis hidupku, dan Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai kehendakmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku
menyembah untukmu, untuk membawa harumnya namamu Tuhan. Aku dalammu dan kau dalamku Tuhan, untuk selamanya. Tetap menyembahmu, tetap mengasihimu, tetap menyembahmu, tetap mengasihimu. Haleluya, haleluya. Memahami hati kami, Kau yang mengerti kami. Kau yang menciptakan kami Tuhan. Kau yang membuat kami hidup sesuai kehendak-Mu Bapa. Bawa kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu, menyembah-Mu, melekat kepadamu Tuhan. Haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau
pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu ku setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang bawa hidupku.
Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Haleluya. Oh. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama-sama datang kepadamu dalam pujian, penyembahan. Bahkan nanti kami akan mendengar firman. Dekat denganmu, saat bersamamu, itulah saat terindah Tuhan. Tidak tergantikan oleh apapun. Bahwa kami lebih dalam lagi melekat kepadamu Tuhan. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Sehingga nanti ketika kami keluar menghadapi dunia ini, kami boleh menjadi dampak, menjadi berkat bagi sekeliling kami. Karena buah-buah yang manis, buah-buah yang indah dari persekutuan kami dengan Tuhan itu boleh dinikmati oleh sekeliling kami. Tolong kami Tuhan. Kami banyak kekurangan, kami tidak mampu. Tapi bersama Tuhan kami percaya kami akan dimampukan. Thank you Jesus. Kami akan bersama-sama mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan akan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, kalau saat-saat bersama Tuhan itu ini ya, cepat sekali waktu berjalan rasanya ya. Saya sudah berusaha kontrol waktu tetapi seringkali lebih-lebih ya. Nah, hari ini juga ternyata ayatnya banyak sekali sampai 75. Oke, saya berharap saudara akan sabar membaca, juga membaca dari Alkitab. Sangat banyak sekali ayatnya hari ini. Tetapi ini komitmen kita ya. Kita sudah komitmen, mari kita akan belajar bersama-sama ya. Oke, Matius 26 ayat pertama mulai. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau hendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah.
Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itu kan kau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku?
Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya kepada Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dari pembacaan ayat yang begitu panjang ini ada rema firman yang Tuhan taruh dalam hati saya. Itu pada ayat 24 dan 25. Dituliskan begini, Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jelas kata-kata Yesus ini adalah kata-kata yang peringatan, ya, suatu peringatan yang keras. Dan itu didengar oleh Yudas. Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat tentang Yudas. Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat jelas, sangat keras, sindiran yang jelas-jelas menuju kepada dia. Tetapi saudara lihat Yudas yang sudah ditutupi oleh kegelapan, bukannya bertobat, bukannya menangis dan takut, mendengar peringatan dari Yesus tentang celaka, bahwa lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Yudas bukannya takut, Yudas malah berkata, bukan aku ya Rabi. Yudas tidak menunjukkan pertobatan sama sekali, tetapi dia tetap bersikukuh, bahkan menyangkali apa yang hendak dikerjakan atau dilakukannya. Padahal jelas peringatan Yesus, bahkan dari kata-katanya Yesus tahu bahwa Yudas hendak menyerahkan dia. Tapi dia tidak takut. Itulah orang yang matanya sudah ditutup oleh kegelapan. Bahkan ketika mendengar firman yang jelas-jelas untuk pribadinya, orang itu akan berkata, bukan saya.
Bahkan dia akan selalu berkata, bukan saya sudah baik. Ada banyak orang yang lebih buruk dari saya, bukan saya. Firman itu bukan untuk saya. Tuhan sedang tidak menegur saya, Tuhan sedang menegur orang lain. Orang itu tidak akan pernah merasakan teguran dari Tuhan, walaupun Tuhan sudah menegur dengan jelas. Terkadang saya menemukan ada banyak orang yang ditegur oleh Tuhan lewat firman, dia tidak sadar. Dipukul ringan lewat masalah-masalah yang ringan, tidak sadar. Setelah pukulan begitu keras, baru sadar. Tapi ada juga orang yang tidak pernah sadar hingga dia menghembuskan nafas terakhir. Itulah orang-orang yang seperti Yudas Iskariot. Nah, pertanyaannya sekarang, yang manakah saudara dan saya? Orang yang menyadari peringatan dari Tuhan, karena Tuhan itu baik. Lihat, bahkan Yudas Iskariot yang akan menyerahkan dia diperingati untuk yang terakhir kalinya. Saudara, Tuhan itu baik sekali. Dia selalu berusaha memperingatkan kita. Apakah kita mau sadar? Kita mau bertobat? Ataukah kita akan selalu berkata, bukan buat saya? Orang yang rendah hati, orang yang hatinya terbuka untuk Tuhan, akan selalu menerima, merasakan ketika Tuhan menegur dia. Dia akan cepat bertobat, minimal menangis di bawah kaki Tuhan, minta ampun, mohon kekuatan untuk berubah. Tapi kalau saudara seperti Yudas, punya roh seperti Yudas Iskariot, saudara sekali lagi akan berkata, bukan saya. Saudara akan biasa saja, bahkan ketika teguran itu begitu keras, saudara bahkan akan dapat tertawa dan tetap berkata, bukan saya. Tapi ingat, suatu saat kelak ada saatnya di mana apa yang dialami oleh Yudas Iskariot akan dialami oleh orang-orang yang seperti dia. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang selalu mau mendengar teguran Tuhan, mau belajar memaknai setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, mengkaitkannya dengan Tuhan. Kalau ada masalah, minimal kita berkata, ada salah apa ya saya? Ada salah apa? Kalau nggak ada, puji Tuhan, ini mungkin rencana Tuhan. Tapi kalau ada, mari kita cepat bertobat. Oke? Mari kita akan belajar ya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur. Jauhkan kami dari hati-hati seperti Yudas yang begitu keras, begitu semaunya sendiri, bahkan tidak sadar ketika Kau sudah tegur dengan begitu tajam, tidak mau tobat sampai akhirnya binasa. Kami tidak mau seperti itu Tuhan. Kami tidak mau ada satupun dari keluarga kami yang seperti itu. Kami tidak mau ada satu orang pun di sekeliling kami yang seperti itu. Tolong kami, berikan kami semuanya hati yang lembut, hati yang rendah hati, hati yang bisa memaknai setiap teguran-Mu, memahami setiap teguran-Mu, dan berubah berbalik kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk kita akan sekarang berdoa buat nama-nama yang mungkin saudara ingat, di mana nama-nama ini belum percaya Yesus hingga hari ini. Kita akan doakan mereka pribadi lepas pribadi.
kita akan doa lanjut. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman saudara-saudara kami, terus mereka yang dianiaya karena nama Kristus atau karena kebenaran firman. Kami berdoa terus buat mereka. Tolong mereka Bapa, berikan mereka kekuatan iman. Bahkan kalau boleh, jangan biarkan mereka berlarut-larut dalam penderitaan maupun bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Tapi tentu kami kembalikan semuanya kepadamu, karena Kau yang tahu yang terbaik. Tapi kami mohon belas kasihan, kalau boleh Tuhan, kalau boleh, tolong mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Bapa, ampuni segala kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni kami Tuhan, dan curahkanlah hujan pertobatan, damai sejahtera, kemurahan, belas kasihan Tuhan atas Indonesia, sehingga Indonesia boleh terlepas dari segala masalah yang merundung Indonesia saat ini. Tuhan tolong bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, memiliki gelar kependetaan, titel teologi ya. Kami berdoa buat mereka semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan akan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong kami hamba-hamba-Mu. Berikan kami di hari-hari ini hati yang semakin hari semakin tulus, semakin cinta Tuhan. Cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga kami boleh semakin efektif, semakin luar biasa dalam melayani Tuhan. Bahkan Tuhan kiranya menutup bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga baik keluarga kami, siapapun anak, pasangan kami semuanya, tidak ada yang terhilang kiranya, tapi semuanya dipakai untuk melayani Tuhan. Tidak menjadi sandungan, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang mungkin ada yang sakit, ayo kita doa sama-sama. Ada dalam masalah, ayo kita doa sama-sama. Percaya pada Tuhan ya. Yang terikat oleh dosa, yuk percaya sama Tuhan. Tuhan punya kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk yang sakit. Tuhan, kami percaya kuasa bilur-Mu sanggup menyembuhkan. Hingga hari ini kuasa yang sama yang mencelikkan mata orang buta, yang membuat orang lumpuh berjalan, adalah kuasa yang sama yang sanggup melakukan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sakit, baik itu di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan kuasa Allah terjadi, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman, sehingga mereka boleh tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa untuk setiap yang dalam masalah. Kami pegang janji firman-Mu bahwa Engkau menyediakan jalan keluar bagi kami. Karena itu Tuhan, celikkan mata anak-anak-Mu yang dalam masalah, sehingga boleh melihat jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan. Dan bahkan Tuhan kiranya gendong, tolong, tuntun anak-anak-Mu yang dalam masalah untuk mampu keluar, menuju jalan keluar yang telah Tuhan sediakan, dan tampil sebagai pemenang-pemenang untuk mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hari-hari ini orang-orang yang terikat oleh belenggu dosa apapun itu. Dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak tersembunyi, dosa yang kelihatan, yang tampaknya tidak kelihatan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan dalam belenggu dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya akan memberikan kami semuanya hati yang baru, hati yang mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudara mungkin ada perkumpulan doa pribadi. Saya persilakan, kita akan berdoa bersama-sama.
Sudah ya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan saudara, keluarga saudara, pelayanan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melimpahkan hikmat, kekuatan, kesehatan kepada saudara, dan membuat saudara berhasil dalam segala apa yang saudara kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita sekalian. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.